Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LTG. Ya gitu deh. Oke, jadi hari ini si HP malware, sebut saja begitu ya guys ya, karena emang ada malwarenya di dalamnya. Kita bakal tes gaming ya. Katanya kan speknya lumayan nih, speknya lumayan kata teman-teman, udah lumayan bagus dengan harga segitu karena pakai Helio G99 ya. Tapi kalau menurut gua ya, performanya sih standar aja gitu guys ya. Dibilang bagus banget enggak, tapi overall oke sih, keren ya. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita tes gaming sekarang. Oke, sebelumnya gua nggak bisa nampilin FPS-nya, jadi kita tes game aja ya. Di sini udah ada beberapa game yang ukurannya besar dan kita lihat dulu kapasitas penyimpanannya sisa berapa gitu ya. Nah, 17% ternyata di sini ya. Total game di sini sampai 27 GB dan video 20 GB. Video apa sih bang? Video konten ya. Jadi HP ini dipakai buat video konten. Sistem 16 GB ya. Oke, langsung kita tes game yang pertama guys. Untuk game yang pertama, kita coba di game Bus Simulator ID. HP ini bisa menjalankan game ini dengan visualisasi yang cukup bagus. Di sini kita menggunakan visualisasi yang cukup realistis ya guys ya. Dan jangan salah, game buatan lokal ini juga akan terasa berat karena banyak menggunakan visualisasi mod. Dan juga game ini tuh memiliki obstacle yang hampir realistis, jadi cukup berat ya guys ya di setiap perjalanannya. Buktinya, ketika gue mencoba game ini, beberapa kali FPS-nya akan drop sampai ke 21 FPS. Wow, padahal ini baru mulai guys, belum masuk ke jalur yang ramah, tapi FPS sudah mulai terasa drop guys. Cuma nggak masalah, karena nggak setiap perjalanan itu akan terjadi drop FPS ya. Nggak setiap perjalanan, tapi ada sering kali dia turun sampai ke 25 FPS. Kalau dibilang mengganggu atau tidak, tentu saja ini tidak, karena nggak sering-sering banget ya guys ya. Dan itu hanya terjadi beberapa kali. 10 menit saya menggunakan HP ini untuk bermain game simulator ini terasa cukup nyaman, tidak terlalu panas digenggam, dan enjoy saja guys. Serius suka sama hasil dari grafisnya ya, kualitas grafisnya dan layarnya cukup bagus. Cuma yang saya sayangkan, audionya di sini agak minus gitu ya guys, karena belum Dolby. Dan yang paling mengecewakan adalah ketika kita menggunakan fitur perekaman di HP ini guys, ternyata audionya tidak bisa merekam. Bahkan ketika kita mengaktifkan rekam perangkat audio dan juga mic, tetap saja audionya tidak terdengar begitu jelas guys. Gak tahu apa penyebabnya, apakah karena belum Dolby atau karena mono. Tapi yang jelas di sini minusnya adalah di bagian perekaman bawaan dari sistemnya guys. Lanjut ke game kedua, ada game War Robot ya guys ya. Game yang katanya dimainin di RAM 8 itu masih ngelek-ngelek juga guys. Tapi di sini HP ini mampu mengatasi masalah tersebut. Dengan settingan balance, kita mendapatkan settingan terbaik dari ponselnya guys. Dan ini cukup lancar, playable, tidak ada masalah. Bahkan ketika terjadi attack secara bersama-sama ya, kita saksikan di sini tidak ada masalah sama sekali. Sekitar 10 menitan gue coba game ini, tidak terasa panas di bagian backdoornya ataupun terasa hangat ya guys ya. Itu berarti HP ini masih sanggup untuk memainkan game War Robot ini guys. Selanjutnya ada game open world ya, kita tes di sini Off the Road 2. Game-game yang bisa berpetualang kemanapun kalian suka, ini pun dilibas sama HP ini guys ya. Untuk grafisnya juga lumayan HD, di sini lumayan keren. Tidak ada masalah sama sekali, efek visualnya bagus, lancar.
dan cukup nyaman untuk dimainkan guys ya. Pokoknya di game ini cukup playable. Gue udah coba beberapa kali di sini, sekitar 10 menitan aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi backdoornya agak sedikit hangat di sini ya guys ya. Kalau misalkan untuk masalah drop FPS di sini nggak terjadi sama sekali guys. Beda sama kayak Boost ID yang malah sering terjadi drop FPS. Tapi kalau di game ini dia cukup lancar dan normal guys. Gue coba muter-muter di sini, bahkan sampai menelusuri kebangunan-bangunannya, tidak ada drop sama sekali dan belum menemukan bug sama sekali guys. Itu artinya game ini sanggup dijalankan di HP Inoi ini. Wow, keren ya. HP murah dengan chipset G99 udah bisa main game open world. Dan untuk game selanjutnya di sini ada eFootball 2026 ya guys ya. Game yang terkenal cukup besar ukurannya ini karena menampilkan gambar yang cukup realistis, hampir sama kayak PS3 dan juga cukup mantap gitu ya guys ya. Bagus, TOP BGT lah. Soalnya dia ada tuh wasitnya di pinggir-pinggir juga. Di game ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Grafis seperti biasa di setting ke balance aja guys. Tapi kualitas udah cukup tinggi, nggak ada delay sama sekali ketika gue mainkan game ini. Cukup enak, nyaman, dan smooth. Nggak ada masalah juga deh di antara yang lain-lainnya, karena memang lancar-lancar aja gitu guys ya. Dan gue ini real ketika gue bermain berapa menit nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja agak sedikit hangat ya. Untuk bagian backdoornya itu mah biasa. Dan untuk penggunaan baterai juga nggak terlalu boros ya. Gue mainin game ini cukup irit guys. Wah, keren banget ya. Udah main game bola lancar nih guys ya. Enak nih buat para pecinta game bola. Bisa lah HP ini untuk melibas game-game seperti ini. Selanjutnya ada game Speedstorm. Game Disney yang bertemakan balap ini dirilis sama Gameloft. Game ini mirip-mirip sama kayak CTR PS1 guys. Dimana dalam balapan ini kalian bisa menyerang menggunakan senjata yang didapatkan secara random. Untuk ukurannya cukup besar. Kalau misalkan kalian mau download full patch-nya ya, itu sekitar 4 GB lebih. Tapi di sini gua nggak download full patch-nya. Dan alhasil nggak ada masalah sama sekali guys. Kalau misalkan full patch itu untuk karakter-karakter aja ya guys ya, dan animasi yang lainnya. Tapi segini aja kualitas gambarnya udah cakep banget guys gue mainin. Nggak ada masalah sama sekali karena ini mirip-mirip Asphalt ya cara pengoperasiannya. Sama game Asphalt itu 11-12 lah cara pengoperasiannya. Cuma bedanya di sini dia bisa nembak guys. Seru banget untuk gamenya. Ini untuk Android cukup baru ya dirilisnya ya. Pokoknya mirip-mirip sama CTR, jadi bernostalgia banget. Dan nggak ada masalah, nggak ada delay, nggak ada frame drop, apalagi ngelek-ngelek. Keren juga ternyata Helio G99 bisa mainin game sedetail dan secanggih ini guys. Untuk game selanjutnya ada Asphalt 8. Ya, game ini udah pernah gua tes waktu gua beli HP ini ya guys ya. Waktu pas video unboxing dan review, langsung kita tes pakai 3 game. Di antaranya ada Honor of King, Asphalt 8, dan juga PUBG Mobile. Dari ketiga game tersebut, memang game Asphalt yang bisa membuat HP ini terasa panas guys, dibandingkan PUBG dan Honor of King. Dan untuk masalah chipset ini mampu atau tidak, semuanya berjalan di settingan balance ya, settingan standar gitu ya guys ya. Tapi udah cukup bagus karena mampu menjalankan game ini dengan cukup lancar tanpa ada ngelek-ngeleknya. Wah, keren banget ya. Chipset yang satu ini buat main game apa aja guys. Tapi nggak sampai di situ guys. Karena penasaran, akhirnya gue coba untuk game emulator ya guys ya. Kayaknya nggak afdol ya kalau semua game Android bisa dilibas, gimana dengan game emulator? Ya,
Jadi di sini saya menggunakan emulator yang udah bisa buat ngejalanin game PlayStation 1 dan juga PlayStation 2. Pertama-tama, saya akan coba di game PlayStation 1. Di game Harvest Moon, ini berjalan lancar dan normal. Tapi sayangnya, kalau misalkan kita menggunakan perekam layar, audio dari game ini tidak ditangkap dengan sempurna. Ada delay dan juga suara patah-patah. Tapi untuk gambar gamenya jalan lancar, cuma audionya aja yang bermasalah. Udah coba beberapa kali, tetap aja kayak gitu guys. Nggak tahu ini settingannya atau emang bug dari HP-nya. Kayaknya sih ini bug dari HP-nya. Soalnya kalau saya pakai HP lain dengan fitur perekam layar, audio normal-normal aja guys. Selanjutnya, saya coba di game Army Man. Ini berjalan lancar. Kesimpulannya, emulator PS1 masih bisa ditangani oleh chipset ini guys. Di game Bakuso Dekotora Densetsu juga aman-aman aja ya, nggak ada bug sama sekali, nggak ada crash sama sekali. Tapi permasalahan memang di audio ketika kita ngerekam layar dari game ini guys. Ini ada bug yang cukup mengganggu. Dan selanjutnya, nggak puas sama emulator PS1, kita coba di PS2. Satu gamenya aja berukuran 2 GB lebih. Dan di sini saya coba untuk game Smackdown. Awalnya di lobby lancar-lancar aja guys, nggak ada masalah ya, nggak ada ngelek-ngelek ataupun apapun yang memberatkan HP ini. Tapi ketika sudah memasuki entrance, atau kalau misalkan anak rental bilangnya iklan, itu terasa ngeleknya, dimana udah kelihatan dari suaranya yang putus-putus, seperti HP mau meledak. Dan setelah gameplay dimulai, barulah terasa FPS drop. Ini sih gua rasa 5 FPS guys. Ya meskipun bisa dimainin, cuma gerakannya jadi slow motion. Wah, sayang sekali. Udah kita coba atur settingannya, udah coba lihat tutor dari YouTube, ternyata kayaknya emang HP ini nggak mampu guys. Oke, overall untuk keseluruhan tes game di sini cuma nguras baterai sedikit ya. Rata-rata main tuh paling cuma kekuras berapa persen doang gitu ya. Dari 62 tinggal 50 kalau kita lihat di sini ya. Ini aku rata-rata mainin gamenya 10 menit, itu cukup irit. Dan ini untuk HP-nya agak sedikit hangat ya. Udah mulai hangat, panas. Dan yang ini satu lagi, nah seperti itu guys ya. Ya, overall untuk HP ini bolehlah gitu ya. Kalau misalkan dipakai buat main game ya, Helio G99 lumayan, meskipun grafiknya nggak kita paksa di HD, dan untuk FPS-nya lancar, kecuali di Boost ID kita udah pakai 30 FPS yang ringan tapi ada frame drop ya, karena emang efeknya luar biasa ya Boost ID ya, banyak partikel-partikelnya dan juga banyak obstacle-nya, jadi mungkin FPS-nya bakal drop gitu ya. Overall ya lumayan kalau cuma dipakai buat ngegame HP ini guys. Dan ini sampai sekarang belum gua custom guys. Ya siapa tahu kan ada yang minat HP-nya gitu kan. Jadi masih originalan gitu. Cuma dipakai tes dan review. Oke. Gua rasa cukup sampai di sini untuk review HP malware tes gamenya ya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas, karena saya LTG gitu deh. Mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time di video selanjutnya.